Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Pagi ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu kelima. Seperti biasanya kalau minggu kelima kita ada ibadah bersama-sama dengan keluarga di gereja. Tapi sekarang kita ibadahnya di rumah masing-masing ya, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan papa, bersama dengan mama, bersama semua yang ada di rumah. Yuk kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah dengan baik. Kita mau angkat sebuah pujian, matahari bersinar terang. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu, sikap doa yang baik. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan dan tubuh yang kuat. Sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa di antara kalian yang merasa dicintai oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semua merasa dicintai ya sama Tuhan Yesus ya. Kakak juga merasa dicintai sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mencintai kita semuanya. Cinta kakak, cinta Bella, cinta Owen, cinta Mosat, cinta Kira, cinta Kinsley, cinta Vano, cinta semuanya. Termasuk juga Papa dan Mama. Tuhan Yesus mencintai Papa dan Mama juga, semua keluarga kita. Saat ini kita akan berada di rumah ya. Sekolah juga di rumah, beribadah juga di rumah. Meskipun di rumah, Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kita semua. Nah, oleh sebab itu, kita harus memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama pujikan pujian Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang
adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan ya. Buka hati, buka telinga. Jangan lupa siapkan Alkitab kalian semua ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian Alkitab buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sertai kami semua yang akan belajar firman Tuhan. Tuhan sertai supaya kami beroleh berkat melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih mengingat cerita 2 minggu yang lalu? Di cerita 2 minggu yang lalu, kita mendengar firman Tuhan tentang Samuel yang masih kecil dipanggil oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai Samuel, dan Samuel juga selalu mendengarkan perintah Tuhan kepadanya. Ketika Samuel sudah menjadi tua, Tuhan berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Allah menghendaki Samuel pergi dan mengurapi anak yang telah ia pilih. Adik-adik, Nabi Samuel mengurapi salah satu anak dari bapak Isai yang ada di kota Bethlehem. Untuk itu, Nabi Samuel berangkat ke kota Bethlehem. Dan sesampainya di sana, segera Nabi Samuel memanggil bapak Isai dan anak-anaknya. Saat pertama melihat anak sulung bapak Isai, Nabi Samuel berpikir di dalam hatinya, pastilah anak muda yang tinggi dan tampan ini orang yang dipilih oleh Allah. Namun adik-adik, ternyata Allah memberitahu Nabi Samuel bahwa ia tidak memilih anak sulungnya bapak Isai. Allah menjelaskan bahwa Allah tidak menilai seseorang seperti manusia menilainya. Manusia melihat penampilan seseorang, namun Allah melihat ke dalam hati seseorang. Saat anak-anak bapak Isai satu demi satu bergiliran datang ke hadapan Nabi Samuel, Allah memberitahu bahwa tidak seorang pun dari mereka yang dipilih untuk menjadi raja. Akhirnya, Nabi Samuel bertanya kepada bapak Isai, "Apakah ini semuanya anak-anakmu?" Bapak Isai menjawab, "Masih ada yang bungsu, namanya Daud. Tetapi sekarang dia sedang menggembalakan kambing domba."
Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai, "Suruhlah orang memanggil dia sekarang." Maka Bapak Isai menyuruh anak bungsunya datang ke hadapan Nabi Samuel. Daud adalah seorang anak gembala yang tampan dan baik. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk mengurapi Daud, karena dialah yang suatu hari nanti akan menjadi raja. Maka Nabi Samuel melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di depan keluarganya. Dan sejak hari itu, Roh Allah menyertai Daud. Kemudian Nabi Samuel pulang kembali ke tempatnya, dan Daud juga kembali menggembalakan kambing dombanya, karena waktunya belum tiba baginya untuk melayani sebagai Raja Israel. Sementara ia menjaga ternaknya, Daud mengetahui bahwa Allah menyertainya. Daud mengerti bahwa Allah telah memberinya hati yang beriman, dan Allah memberinya pula kekuatan dan pertolongan yang dibutuhkannya untuk menjadi raja yang baik ketika sudah tiba waktunya nanti. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Di sini kita belajar bahwa Allah menepati janjinya kepada umatnya dan memberikan seorang raja yang baik bagi mereka. Bertahun-tahun kemudian, raja yang sempurna yang dijanjikan Allah itu sungguh-sungguh ada dan lahir dari keturunan Daud. Allah memberikan juru selamat dan raja yang sempurna bagi kita semua. Allah mengirim anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bagi kita semua, menghapuskan dosa-dosa kita di kayu salib. Kini, Ia adalah Tuhan dan Raja kita yang telah bangkit dan berkuasa atas hidup kita. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10b. Yesaya 41 ayat 10b. Kita akan membaca bersama-sama. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita ulangi sekali lagi. Yesaya 41 ayat 10b. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Adik-adik hafalkan ya ayat hafalan ini. Dan kita akan sama-sama berdoa lagi untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami seperti Daud yang punya hati yang setia mengikut dan melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lose Sensen. Ceritanya tentang apa tadi? Ya, tentang Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Ya, nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh lanjutkan aktivitasnya ya di rumah ya, dikerjakan. Kalau sudah, nanti difoto, dikirimkan ke kakak. Oke adik-adik ya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah.